Allah itu terbuat dari apaan? Kan segala sesuatu itu ada yang membuat. Ya enggak? Segala sesuatu pasti ada yang membuat. HP-nya Ibrahim ada yang membuat. Baju dan pakaian kalian ada yang membuat. Semua yang dibuat pasti terbuat dari sesuatu. Tapi Allah itu bukan yang terbuat, tapi justru Allah yang membuat segala sesuatu. Maka karena Allah yang membuat segala sesuatu, maka Allah tidak terbuat dari bahan apapun. Karena kalau kamu bikin HP, terbuat dari besi, terbuat dari plastik, terbuat dari kabel, berarti harus ada besi, ada kabel, ada plastik. Tapi kalau di Allah, karena Allah itu penciptanya, maka segala sesuatu itu tidak ada, sehingga Allah tidak tersusun dari apa-apa. Bukan Allah terbuat dari apa, tapi Allah yang membuat segala sesuatu. Makanya Nabi Muhammad bilang begini, kata Nabi Muhammad, biar kamu gak pusing, jangan berpikir tentang Allah itu terbuat dari apa, tapi pikirkanlah ciptaan-ciptaannya Allah. Karena kalau kamu mikirin Allah, kamu gak kira mampu. Soalnya kenapa? Soalnya nih ya, kotak nih, ini kotak ya. Ini kotak kalau diisi air segalon, kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Karena kenapa? Karena air segalon lebih besar dari kotak ini. Oke. Sedangkan otak kita itu kan ada di kepala kita ya, besar. Kapasitasnya lebih besar dari memori komputer. Tapi Allah maha besar, sehingga kalau kita mikirin Allah pasti otak kita nggak cukup. Sama kayak tadi, kalau kotak ini diisi air yang lebih besar, maka nggak cukup. Yang ada tumpah-tumpah, jadi basah, jadi rusak kotak ini. Begitu juga diri kita, karena Allah maha besar, sebesar apapun otak kita dalam mengetahui, menghafal, mengingat sesuatu, pasti nggak cukup untuk Allah. Makanya Allah jangan dipikirin, yang dipikirkan adalah semua ciptaan Allah. Karena ketika kita ngelihat lukisan indah, pasti yang kita pengen tahu siapa yang melukis. Begitu juga ketika melihat sesuatu, kita pasti mikir siapa yang membuat. Tapi Naila masih penasaran, Allah tuh terbuat dari apa, gimana? Dikit. Ada caranya, Nay. Kata Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya, kelak di akhirat dia akan melihat Allah. Jadi kalau kamu penasaran sama Allah, sholat yang baik, berbagi kepada yang membutuhkan, saat Ramadan kalian puasa, dan kalau punya bisnis yang sukses nanti saat dewasa berangkatlah haji, maka kalian akan melihat Allah di akhirat kelak di surga. Karena kita hanya bisa melihat Allah kelak di surga bagi orang yang beriman. Tapi kalau nggak beriman mah tetap aja nggak bisa melihat Allah. Jadi kalau kamu penasaran, kuncinya adalah menjadi seorang muslim yang baik.